Siapa yang tidak mengakui kesuksesan Finlandia dalam mengolah sistem pendidikan? Bahkan sistem pendidikan di negeri Nordik tersebut diakui sebagai yang terbaik di dunia. Dikembang ciptakan sejak 1970-an, siapa yang tidak bersepakat bahwa meski tidak ada sistem ranking dan pekerjaan rumah, beberapa negara, bahkan Indonesia, sempat ingin menerapkan hal serupa namun gagal. Bagaimana sistem pendidikan ini maksud dapat memperoleh sukses? Berikut ini ulasannya. Standar umur sangat diperhatikan. Sebenarnya aturan yang menyangkut usia sekolah anak telah diterapkan di negara kita jauh-jauh hari. Hanya saja karena beberapa pertimbangan, aturan tersebut longgar dan perlahan mulai diabaikan. Berbeda dengan Indonesia, anak-anak di Finlandia tidak diperkenankan mengisi ruang-ruang kelas tingkatan dasar sebelum berumur 7 tahun. Karena atas dasar apapun, mereka percaya bahwa pada tataran usia di bawah 7 tahun, anak-anak dianggap belum matang dan tidak optimal dalam hal menyerap pelajaran. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sikap jenuh akan hadir dan kondisi ini dianggap tidak baik. Tidak ada ujian dan PR. Sebagaimana anak-anak Finlandia tidak dibebankan pekerjaan rumah, kalaupun ada penyelesaiannya tidak begitu sulit. Hal unik lain yang dapat ditemui adalah nilai ujian sebagai indikator kelulusan tidak berlaku di negara tersebut. Tidak sampai mereka memasuki usia remaja. Ya, ujian di Finlandia hanya berlaku sekali, yakni ketika murid berusia 16 tahun. Tidak hanya itu, jam istirahat pun sangat diperhatikan, begitupun dengan waktu bermain. Setidaknya waktu 75 menit dihabiskan untuk beristirahat dan waktu bermain mereka pun sangat dihargai. Sebagaimana dikutip dari detik.com melalui sebuah wawancara dengan guru besar pendidikan dari Universitas Turku Finlandia, Profesor Erno Lehtinen, yang mengatakan bahwa di negara mereka sangat menghargai anak-anak yang menghabiskan banyak waktu untuk bermain daripada hanya tinggal di dalam kelas. Tidak ada sistem ranking. Kemampuan setiap anak jelas berbeda. Sebagian dari mereka akan tumbuh dengan kemampuan menyerap yang baik, namun sebagiannya lagi cenderung lambat, terutama jika berhadapan dengan pelajaran tertentu. Meski begitu, di Finlandia tidak ada istilah akselerasi maupun kelas unggulan, apalagi kelas internasional. Segala hal yang berhubungan dengan pengelompokan dan sistem ranking tidak berlaku di negara beribu kota Helsinki tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua murid sama, yang artinya tidak ada jurang pemisah antara murid yang unggul dengan murid yang cenderung tertinggal. Hal ini juga didukung oleh sikap yang ditunjukkan oleh tenaga pendidiknya. Beasiswa penuh. Mahalnya biaya pendidikan seringkali menjadi penghalang anak-anak bangsa. Manakala pendidikan gratis hanya iming-iming dan beasiswa pendidikan tidak merata, maka saat itu pula hak untuk mendapatkan pengetahuan baru hanya akan dinikmati oleh sebagian orang saja. Karena itu akan sangat berbeda ketika kita menilik sistem pendidikan di Finlandia. Di negara tersebut, pemerintah menanggung biaya pendidikan 100% hingga ke perguruan tinggi. Tercatat, 93% orang Finlandia adalah lulusan sekolah tinggi, bahkan beberapa di antaranya menempuh S1 lebih dari 1 kali. Atas kepedulian tersebut, hasilnya, siswa-siswa Finlandia selalu memperoleh peringkat teratas pada tes PISA atau Program for International Student Assessment. Mengedepankan praktik dengan jam belajar yang sedikit. Sejak dulu kita bersepakat bahwa kegiatan belajar di dalam kelas harus pula diimbangi dengan aktivitas luar kelas. Sebagaimana kita meyakini bahwa praktik akan lebih berguna daripada mempelajari teori terus-menerus. Nah, hal inilah yang membuat sistem pendidikan Finlandia terdengar menyenangkan. Kelas sains di Finlandia misalnya, dengan fasilitas yang lengkap dan hanya diisi oleh maksimal 16 siswa, membuat mereka mampu melakukan praktik dengan baik. Para siswa pun diminta untuk bergabung di sebuah klub minat dan bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hal yang mustahil, sebab total jam sekolah rata-rata para siswa Finlandia hanya 18 jam per minggunya, di mana siswa tingkat dasar hanya menghabiskan waktu 4-5 jam per hari. Sementara untuk SMP dan SMA hanya datang ke sekolah pada jam mata pelajaran yang mereka pilih saja. Terdengar menyenangkan, bukan? Guru yang senantiasa belajar. Lahirnya anak didik yang berkualitas tentu tidak terlepas dari peran lingkungan, terutama guru.
Di Finlandia, sebagai upaya jangka panjang, guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas. Sementara 2 jam dalam seminggu mereka memperoleh pendidikan pengembangan profesi. Nah, selain itu, profesi seorang guru memiliki standar yang cukup tinggi. Setidaknya seorang calon guru harus bergelar master dan semua itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi terbukti bahwa sistem pendidikan yang baik tidak terlepas dari peran pemerintah. Menjadi guru memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak main-main di Finlandia. Kalau di Indonesia, kalian sudah tahu kan bagaimana? Menjadi guru adalah pekerjaan prestisius. Sebagaimana telah dibahas pada poin sebelumnya, menjadi guru di Finlandia tidaklah mudah. Bahkan profesi ini sama prestisiusnya dengan pekerjaan seorang dokter maupun pengacara. Karena itu jangan heran jika 10% guru Finlandia dipilih dari 10 perguruan tinggi ternama dan yang dipilih merupakan lulusan terbaik di universitas masing-masing. Perhatian yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang guru digaji. Berdasarkan data tahun 2008, gaji awal rata-rata untuk guru di Finlandia adalah $29.000 AS dan di tahun 2010, 6.600 orang bersaing merebut 660 kursi pelatihan guru SD. Nah, langkah ini dipilih sebagai upaya pemerintah menyimbangkan antara jumlah murid dan guru yang hampir sepadan. Nah, itulah sederet fakta sistem pendidikan Finlandia yang unik sekaligus terdengar menyenangkan. Seolah mengingatkan kita bahwa tidak penting seberapa lama waktu yang kita habiskan di dalam kelas. Kenyamanan peserta didik dan peran serta pemerintah sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan.